ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وعدد ذكر العالمين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا أرحم الراحمين. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam dan iman, dijadikan sebagai umat dari Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang karena diutusnya Rasulullah, karena Nabi Muhammad dijadikan seorang Nabi, maka seluruh dunia pun jadi ada. Laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, langit, bumi, seluruh planet ini, bumi ini planet yang paling terkecil di antara miliaran planet yang Allah ciptakan. Setiap planet itu dibungkus oleh galaksi, jutaan galaksi, miliaran makhluk, belum malaikat, belum para iblis, belum syaitan, belum para nabi dan para rasul. Nabi saja berapa jumlahnya? Berapa? Berapa? Jumlah nabi yang diutus oleh Allah berapa? 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 Nabi Sedati 2 berapa? 124.000. 100 untuk ibu. 124.000. Kalau Rasul jumlahnya 300. Itu sejumlah sahabat yang ikut perang Badar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mengatakan 313, ada gil ulama yang mengatakan 314 jumlah Rasul yang diutus oleh Allah. Belum lagi hewan, belum lagi tumbuh-tumbuhan. Seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad, dan alhamdulillah kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Habaibal kiram, al-asatid wal asatidah al-afadil, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kami ada Habib Al-Habsyi, yang baru kenal, Muhsin bin Hatib, insyaallah, jazakumullah khair. Ada juga ada Habib siapa? Bahrain Al-Idrus, mana nggak ada sini. Kemudian ada Habib Faisal bin Abu Bakar Al-Mudir, pimpinan Majelis Ta'lim Sabilul Hijrah dari kota Batam. Majelis beliau ini Masya Allah, kota Batam. Itu majelis isinya mantan-mantan preman, mantan-mantan narkoba, mantan pembunuh, lengkap pokoknya di situ. Subhanallah, ketika kumpul masuk di majelis beliau semuanya hijrah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majelisnya istiqomah, jadi taman-taman surga di bumi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini waktunya singkat sekali nih hari ini. Sebenarnya pengen fokus dakwahnya di sini, tapi ada
kurang tepat mengatur jadwal tadi, ada miskomunikasi. Tapi saya ingin mengambil keberkahan di ini tempat, di pondok pesantren sini ya. Apa namanya? Tadbirul Fata, insyaallah. Pimpinan di Haji Ramli bin Mukhtar. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan buat beliau. Amin. Umur yang diberkahi oleh Allah. Amin. Tambah taat kepada Allah. Amin. Dan mudah-mudahan ini tempat menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW dan akan mengeluarkan santri santriwati yang di hatinya diliputi cahaya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu cerita, di mana ini cerita ketika Nabi Allah Isa alaihi afdhalus salatu wassalam. Ini Nabi Isa pengen melakukan perjalanan jauh. Sebelum melakukan perjalanan jauh, Nabi Allah Isa minta diberikan seorang teman. Beliau minta kepada Allah ini agar diberikan teman untuk menemani perjalanan tersebut. Akhirnya diberikan seorang teman yang menemani perjalanan. Dengar ini cerita baik-baik, mudah-mudahan penuh dengan hikmah dan manfaat. Akhirnya sebelum melakukan perjalanan, Nabi Allah Isa mempersiapkan 3 buah roti. 1 untuk Nabi Isa, 1 untuk temannya, dan 1-nya Nabi Isa minta agar disimpan untuk perjalanan selanjutnya. Dibawalah bekal 3 buah roti. Perjalanan pun mulai. Ketika sudah lama berjalan, melewati padang pasir yang tandus, yang panas, ini 2 teman tadi mulai merasa lapar, haus. Dia minta itu roti. Mana roti yang tadi yang kita bawa? Dimakan sama Nabi Isa, 1-nya dimakan oleh temannya Nabi Isa. Kemudian Nabi Allah Isa pun bertanya, mana sisa roti yang tadi, yang tinggal 1? Gak tahu. Kok gak tahu? Kan rotinya ada 3. 1 untuk engkau, 1 untuk saya, dan 1 lagi simpan untuk perjalanan selanjutnya. Nggak tahu. Baik. Kalau nggak tahu, kita lanjut lagi perjalanan. Dan akhirnya perjalanan pun dilanjutkan kembali. Dalam perjalanan tersebut, akhirnya masuk ke sebuah hutan yang sangat lebat. Dari kejauhan, Nabi Allah Isa alaihi afdhalus salatu wassalam dan temannya melihat seekor rusa, Al-Ghazal. Dilihatlah sebuah rusa. Nabi Allah Isa mengeluarkan mukjizatnya. Ya Ghazal, ta'al hina. Wahai rusa, kemari engkau. Berjalan itu rusa mendekati Nabi Allah Isa, kemudian disembelih, dipotong-potong, kemudian dimasak, dimakan bersama. Setelah dimakan, Nabi Allah Isa menunjukkan mukjizatnya di depan temannya tersebut. Wahai rusa yang sudah mati, yang sudah kami makan, hidup kau kembali lagi. Dengan izin Allah, itu rusa pun akhirnya hidup. Ini temannya melihat kepada Nabi Isa, bagaimana kau bisa seperti ini? Aku ini Nabi, aku ini Rasul, aku diberikan mukjizat oleh Allah. Jangankan cuma seekor rusa, manusia yang mati sekalipun, kalau aku berkehendak untuk dia hidup dengan izin Allah, maka itu manusia pun akan hidup kembali.
Karena Nabi Allah Isa memang terkenal bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi ini Nabi ini ceritanya. Belum wali, belum habib, belum ulama, belum kiai. Kalau Nabi dan Rasul diberi mukjizat. Kalau wali, kalau ulama saleh, ulama yang istiqamah diberikan karomah, keramat kalau orang Melayu bilang. Sekarang saya mau tanya sama kamu, roti yang tadi satunya mana? Nggak tahu. Kalau bahasa Aceh apa, Bib? Nggak tahu, Bib. Ana depe. Ana ma'araf. Aku nggak tahu. Roti tadi kan ada 3. Satu untuk saya makan. Satu kau makan, satunya lagi mana? Ana mah depe gitu. Saya nggak tahu. Yep. Jalan lagi. Ketika melakukan perjalanan, akhirnya menemukan sebuah sungai. Itu sungai luas, airnya deras, arusnya pun sangat keras sekali. Sekarang kau menyeberang di sungai tersebut. Nabi Isa menyuruh temannya untuk menyeberang. Kau menyeberang? Nggak berani, wahai Nabi Isa. Kalau saya menyeberang, saya pasti akan digulung oleh ini ombak dan arus. Bisa jadi saya akan mati. Kau jalan, kau akan selamat. Nggak berani. Ini manusia macam-macam sifatnya, macam-macam keadaannya. Akhirnya Nabi Allah Isa pun berjalan. Tatkala beliau menginjakkan kakinya di atas air, itu air tiba-tiba berhenti. Berjalan ke atas air sampai ke tepian. Dipanggil temannya, sekarang kau yang jalan. Baru dia berani berjalan di atas air tersebut dan selamat sampai di tepian sungai tersebut. Kenapa bisa seperti ini, wahai Isa? Ya, aku ini Nabi. Roti yang tadi satu mana? Roti yang satu tadi mana? Nggak tahu. Jalan lagi. Beberapa hari berjalan, Habib akhirnya menemukan sebuah gua. Masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, ternyata isinya semuanya emas. Isinya ada bos emas nih. Isinya emas semua. Itu teman yang menemani Nabi Isa tadi mulai berpikir yang enggak. Dibawa keluar sama Nabi Isa. Ayo kita keluar. Keluar? Iya, kita keluar. Tatkala keluar, baru berjalan tidak jauh, tiba-tiba ada 2 orang perampok. Ini 2 orang perampok lengkap dengan senjatanya, menodongkan senjata di hadapan Nabi Isa dan temannya. Kau dari mana? Saya dari goa tersebut. Kau sudah melihat yang di dalam sana? Sudah. Ayo kita masuk sama-sama. Masuk dia sama-sama ke dalam goa. Nabi Isa pun menawarkan kepada mereka, kau ingin yang halal atau kau ingin yang haram? Kalau kau ingin yang halal, kita bagi menjadi 4 bagian. Seperempat. Dibagi 4. Kau semua pasti akan selamat, kata Nabi Isa. Tapi kalau kau pengen yang haram, maka kau pasti akan mati. Dulu di Aceh ini kita kenal dengan Raja Malikus Saleh, Raja Samudra. Betul. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda, terkenal. Waktu saya sekolah SD saja, itu sejarah sudah diceritakan. Kemudian kita mengenal ada Tengku Umar, ada Cut Nyak Din,
ada Cut Mutia. Mereka bisa jadi orang mulia, mereka bisa jadi orang hebat, bukan karena hanya memperbanyak sholatnya, bukan hanya sering sedekah, bukan bolak-balik Aceh ke Mekah, Mekah Madinah, lah, bukan itu. Bukan memperbanyak puasanya, tidak memperbanyak membayar zakatnya, itu semua memang wajib, tapi bukan itu. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya makanan yang minuman yang semua yang berada di dalam tubuhnya isinya barang yang halal. Menjauhkan diri dari maksiat, jauh dari perbuatan kemungkaran, jauh dari kebatilan. Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum fastu mastata'tum. Dua hal yang sangat dicintai oleh Allah dan dua-duanya tak boleh kau tinggalkan. Bukan hanya perintah saja, sholat, puasa, zakat, bersedekah, bukan. Tapi ada hal yang paling lebih penting lagi, nahi munkar, meninggalkan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di zaman ini kita melihat bagaimana seorang Habib, seorang cucu Rasul, seorang imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab berani menegakkan amar ma'ruf, tak bisa dibayar, diancam tidak pernah mundur, dibom mobilnya berapa kali tidak bisa meledak. Ketika aksi 411 disaksikan oleh bukan nasional lagi, internasional. Di bawah panggung terdapat sebuah bom aktif. Ini bom didapatkan oleh Laskar DKI Jakarta bersama Laskar Banten. Saya ada di situ, saya saksi hidupnya ada di situ. Tapi subhanallah, itu bom tidak bisa meledak, padahal bomnya aktif, saudara. Sniper 2 kali ingin ditembakkan di jantungnya Habib Rizik. Ini sniper, senjata khusus, senjata mahal, lengkap dengan ahli snipernya. 2 kali di sniper, 2 kali nggak tembus, tidak kena ke badan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Amin. Allah panjangkan umur beliau. Amin. Mudah-mudahan segera dibebaskan. Amin. Bersama Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kesalahan yang tidak jelas, betul? Betul. Tidak jelas. Giliran yang lain koruptor bebas. Saya mau tanya sama yang ada di sini jamaah, Habib Rizik ini koruptor atau bukan? Bukan. Gembong narkoba atau bukan? Bukan. Ahli maksiat atau bukan? Bukan. Merampok uang negara bukan? Bukan. Tapi subhanallah, karena selama ini berlawanan arus dengan pemerintah, akhirnya dianggap sebagai musuh pemerintah. Nggak bisa dibayar, nggak laku uang itu kalau sama Habib Rizik. 3 triliun. Pernah lihat 3 triliun nih? Belum pernah? Sama dia. Belum pernah kita lihat. 3.000 miliar berarti ya? Ya tunggu. 3 triliun. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau segera dibebaskan insyaAllah. Amin. Kita lagi memperjuangkan terus. Alhamdulillah front persaudaraan Islam pun sudah dibentuk. Lanjut lagi mesin perjuangan. Alhamdulillah 16 provinsi sudah dibentuk semuanya. InsyaAllah bulan depan kita akan melaksanakan Munas yang pertama dan milad daripada Front Persaudaraan Islam. Dukung nggak sama FPI? Dukung. Setuju ada FPI? Setuju. Setuju? Setuju. Angkat tangan semua. Takbir! Allah Akbar! Takbir! Allah Akbar! Takbir! Allah Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad!
gabung nanti sama FPI. Jangan takut. Ngapain takut? Sama polisi takut? Jangan takut hidup. Gak usah takut kalau hidup itu hidup cuma satu kali. Berjuang kau mati, tidak berjuang pun kau pun pasti akan mati. Tapi berjuang tatkala menegakkan agama Allah, membela agama Rasulullah, membela Nabi Muhammad, membela para habaib, membela para ulama. Matimu akan mati ke dalam surga. Matimu akan menjadi husnul khotimah. Lihat bagaimana Sultan Iskandar Muda. Lihat bagaimana Raja Malikus Saleh. Lihat bagaimana Tengku Umar. Aku orang Aceh, tapi berjuang takut. Betul? Takut? Enggak. Takut? Enggak. Oh ya, ibu-ibu aja nggak takut tuh. Ganti, masa ibu-ibu takut perempuan? Aduh. Jangan takut, nggak usah takut. Diancam, ditekan takut. Akhirnya masuk ke dalam gua 4 orang tadi. Ketika masuk ke dalam gua, akhirnya hampir 8:30 dikit lagi. Ketika masuk ke dalam gua, mereka berencana untuk membagi 4 itu emas yang ditemukan di dalam. Orang kali lagi hidupnya biasa-biasa saja, di rumah cuma nyimpan 500.000. Kira-kira kalau di luar tinggalkan itu duit di rumah, santai atau tidak? Khawatir atau tidak? Iya. Nggak khawatir, cuma 500.000. Coba kalau seandainya nyimpan apa? Nyimpan emas 20 kilo. Kalau dia keluar dari rumahnya, kepikiran terus nggak tuh? Tidur aja nggak bisa, makan aja susah dia. Kepikiran terus, jangan-jangan emas saya dirampok sama orang. Ketika tidak punya apa-apa kita santai hidup, tapi ketika memiliki harta mulai keadaan khawatir, ketakutan. Punya emas sebotol aqua gitu, tenang nggak ente tidur? Nggak tenang, ente khawatir, ente jangan-jangan nanti. Rencana mau dibagi 4, teman Nabi Isa pun menawarkan dirinya. Bagaimana kalau saya keluar? Saya pengen beli makanan. Karena kita nggak punya makanan lagi di sini, kita akan nginap di sini. Baik, silahkan pergi, kata Nabi Isa. Dia pergi beli makanan. Ketika di pertengahan jalan, setelah itu dia mikir, ngapain saya kasih dia makanan? Coba kalau saya isi racun ini, ketika mereka makan, mereka mati, saya yang akan mendapatkan ini seluruh emas yang ada di gua tersebut. Orang kalau lagi nggak punya pikirannya biasa, tapi ketika lagi punya, olengnya, oleng bu, sama kita berdua olengnya, oleng-olengan kita bu, oleng iman kita. Lagi nggak punya santai, tapi kalau lagi ada, mulai. Manusia itu normal, inilah keadaan kita. Tapi tidak terhadap Habib Rizik, subhanallah. Kita menyaksikan selama ini, ditawarkan kedudukan. FPI waktu itu mau ditawarkan jadi partai waktu itu. Habib, antum mau berapa kursi di dalam? Di DPR, NPR? Tidak perlu. Ditawarkan jabatan, ditawarkan kedudukan, ditawarkan uang. Tidak jalan. Alhamdulillah, masih ada rupanya. Masih ada rupanya manusia seperti ini di zaman yang seperti sekarang. Langka kita hidup di zaman seperti ini. Ada sosok seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia isi racun itu makanan. Ketika dia isi racun, yang 2 perampok tadi pun berpikir, ngapain kita mau bagi hasil, kita bagi-bagi kayak gini, kita kan perampok. Bagus kita bunuh saja mereka berdua, kita bagi berdua, lebih banyak kita dapatkan. Betul sekali engkau katanya. Masuk ini yang bawa makanan, dibunuh sama 2 perampok tadi. Mereka makan makanan tersebut, akhirnya terisikan racun. 3-tiganya mati dalam keadaan
hancur, tidak mendapatkan apa-apa. Dunia, kedudukan kalau dipegang oleh orang yang tidak berilmu, maka fantajirus sa'ah, tunggu masa kehancuran. Mudah-mudahan singkat bermanfaat, karena kami berbagi jadwal lagi. Daerah mana adik tadi? Lembu tuh. Bahasa Aceh kok susah banget kayaknya. Saya paling tahu ibu teh, iu. Udah itu aja dua. Yang lainnya belum tahu saya. Mungkin harus kawin dulu sama orang Aceh ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari Ilgisma. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa tahannan wa takarram wa tarahham ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran.